Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari block, try, catch, dan finally. Ya. Nah, sebelum saya menggunakan blok tersebut, saya akan memberikan satu contoh simple dulu. Nah, saya ketik dulu. Nah, Anda perhatikan di coding ini. Saya mendeklarasikan satu variabel A bertipe integer. Kemudian cetak ke layar A sama dengan. Habis itu, tunggu user untuk menginput. Apa yang diinput oleh user akan dikonversi menjadi integer dan disimpan kembali ke variabel A. Dan terakhir, dicetak berapakah nilai A. Nah, pertanyaannya, untuk coding simple seperti ini, kira-kira kesalahan apa yang bisa terjadi di sini? Nah, kesalahannya adalah bagaimana jika user menginput teks. Misalnya contohnya, saya menginput ABC, ya, berupa abjad. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, bagaimana jika saya menginputnya di luar dari range integer. Nah, tipe data integer ada range-nya. Jika saya menginput di luar dari range, lebih kecil dari batas bawah dan lebih besar dari batas atas, ya, melewati batas tampungnya dari integer, itu akan terjadi kesalahan. Nah, kalau dua kesalahan tersebut tidak dilakukan, maka program ini akan berjalan dengan lancar. Nah, misalnya, saya menginput 1, 2, 3, 4, 5 semua angka dan berada di dalam range dari integer. Outputnya sama, aman. Jika saya jalankan dan saya menginputnya adalah 1, 2, 3, B, C, 4. Ada huruf B dan C-nya. Nah, nilai ini bisa nggak dikonversi ke integer dan disimpan ke variabel A? Kita lihat. Nah, dia akan muncul exception unhandled. Ya, terjadi kesalahan. Input string was not in a correct format. Formatnya salah. Ada huruf, ya, tidak bisa tampung ke integer. Nah, kemudian lagi, saya jalankan. Nah, perhatikan ya. Saya menginputnya seperti ini. Apakah dengan nilai angka seperti ini, segitu panjang, sanggup enggak ditampung oleh integer? Sudah pasti nggak sanggup. Overflow. Ya. Value was either too large atau too small untuk tipe data integer atau int32. Daya tampungnya tidak sanggup. Oke. Nah, untuk kondisi seperti ini, kita dapat menggunakan blok try catch, ya, untuk mengalihkan kesalahan exception, ya, exception yang terjadi. Nah, caranya perhatikan. Oke. Nah, saya gunakan try dan catch dulu. Finally-nya belum. Ya. Nah, nanti baru saya gunakan finally. Kita coba jalankan lagi. Saya akan menginput lagi hal yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada pelanggaran kesalahan. Hasilnya tetap sama. Nah, yang kedua,
mengandung huruf 1, 2, 3, BC, 4, 5. Salah input. Nah, pada baris ini dia sudah terjadi error. Ya, tidak bisa ditampung, formatnya salah. Maka langsung loncat ke catch. Salah input. Nah, yang ketiga, untuk kapasitasnya berlebihan. Nah, saya gunakan debug secara step by step. F11. Nah, kita lihat dengan F11. Masuk, cetak, input. Di sini, saya akan menginput nilai yang melampaui daya tampung integer. Saya enter. Nah, perhatikan. Dia nggak jalankan ini lagi. Langsung masuk ke catch. Apa yang dilakukan di dalam? Masuk, cetak, salah input. Keluar, selesai. Sudah? Nah, itu penggunaan dari try dan catch. Oke, nah, bagaimana dengan penggunaan finally? Nah, saya akan mengubahnya lagi menjadi seperti ini. A, nilai A yang sudah diinput akan saya kalikan dengan nilai 2. Setelah itu saya cetak dengan A. Kemudian, untuk outputnya, saya hapuskan, saya tambahkan di sini. Nah, di bagian ini saya ubah lagi. Nilai A akan saya tambahkan lagi dengan 10. Setelah itu, baru saya cetak. Oke, nah, di sini ada muncul error ini. Use of unsigned local variable A. Nah, berarti di sini harus ada nilai inisial awalnya. Asumsikan awalnya adalah 0. Nah, perhatikan. Oke. Saya akan menggunakan step by step. Ya, step by step. Pertama, masuk. Nilai A adalah 0. Nah, saya pinkan aja untuk mempermudah Anda melakukan analisis. Masuk, cetak. A sama dengan, kemudian input. Nah, saya menginput misalnya contohnya adalah 24. Oke. Enter. Nah, Anda perhatikan A sudah bernilai 24. Di mana nilai ini tidak error ya. Oke. Tidak melanggar kapasitas dan juga tidak mengandung huruf. Next, saya kali 2. Maka menjadi 48. Setelah itu, dia tidak akan masuk ke catch karena tidak terjadi exception di bagian blok try ini. Dia akan langsung masuk ke finally. Tambah 10. 48 menjadi 58. Setelah itu, cetak. Maka hasilnya adalah 58. Oke. Nah, saya ulang lagi. Kali ini, jika terjadi exception. Nah, perhatikan. Masuk, try, cetak, input. Nah, kali ini, saya akan menginput memiliki huruf. Nah, Anda perhatikan. Dia langsung masuk ke catch. Karena terjadi error di sini. Tidak bisa dikonversi menjadi integer. Masuk, cetak, salah input. Nah, setelah itu, apa yang terjadi? Masuk lagi ke finally. A ditambah 10. Nilai awalnya kan 0 kan? Apa yang saya input ini, karena gagal, error, dia masuk ke catch,
maka nilai A adalah 0, masih tetap mengambil nilai awalnya. 0 ditambah 10, cetak. Setelah itu, read key. A adalah 10. Nah, kalau di sini Anda lihat, apakah terjadi error di block try, atau tidak terjadi error di dalam block try, finally ini tetap dijalankan. Ya, aman. Coding ini aman, ini tetap jalan. Coding ini ada error, ini juga tetap jalan. Nah, maka coding seperti ini bisa saya ubah juga menjadi kondisi seperti ini. Anda lihat, saya tidak menggunakan block try lagi. Saya tidak menggunakan block finally. Cukup try dan catch. Ya, block finally tidak saya gunakan lagi. Jika ini error, jalankan salah input, setelah itu keluarlah dari block try, ini jalan. Jika ini tidak error, ya, tidak error, maka keluar dari block try dan jalankan coding ini. Nah, kita coba. Jika tidak error, seperti tadi, 24. Tetap hasilnya 58. Ya. Kalau error, hasilnya juga tetap 10. Jadi outputnya bisa Anda lihat sama persis. Di mana saya menggunakan finally dengan tidak saya gunakan finally. Oke. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai penggunaan dari block try, catch, dan finally. Nah, apabila ada pertanyaan terkait dengan penggunaan dari block try, catch, finally ini, silakan pertanyakan ke forum diskusi yang telah tersedia. Terima kasih.